Selamat malam, mari kita mulai perjalanan kita malam ini dengan sebuah paradoks yang tenang. Sebuah teka-teki yang tersembunyi dalam nama sebuah lembaga yang sangat kita kenal, National Aeronautics and Space Administration, NASA, Administrasi Aeronautika dan Luar Angkasa Nasional. Namanya sendiri adalah sebuah janji, sebuah deklarasi tujuan yang menunjuk ke atas, ke langit, ke bintang-bintang. Namun pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya, mengapa lembaga yang ditakdirkan untuk menaklukkan kosmos ini pernah menghabiskan begitu banyak waktu, sumber daya, dan kejeniusan manusianya untuk melihat ke arah yang berlawanan? Mengapa mereka melihat ke bawah, jauh ke bawah, ke dalam kegelapan yang beku dan bertekanan, di mana tidak ada cahaya bintang yang bisa menembus? Mengapa NASA, sang penjelajah bintang, pernah menjadi penjelajah samudera terdalam? Ini bukan sekadar catatan kaki dalam sejarah, ini adalah sebuah misteri. Sebuah cerita tentang peralihan fokus yang begitu dramatis, seolah-olah mereka menemukan sesuatu di kedalaman sana. Sesuatu yang mendorong mereka untuk berpaling dari jurang di planet kita sendiri dan memilih kehampaan di antara dunia. Malam ini kita tidak akan mencari jawaban yang pasti. Kita akan melakukan sesuatu yang lebih menenangkan. Kita akan mengembara melalui koridor-koridor teori, membiarkan pikiran kita melayang dalam pertanyaan. Kita akan menyelam ke dalam dua samudra misteri. Samudra air di bawah kita dan samudra bintang di atas kita. Dan di antara keduanya, kita akan mencari gema dari sebuah rahasia yang mungkin mengubah cara kita memandang dunia kita selamanya. Sebelum kita menyelam lebih dalam, mari kita atur panggungnya. Penting untuk memahami bahwa keterlibatan NASA dalam oseanografi, ilmu tentang lautan, bukanlah sebuah kebetulan atau penyimpangan. Itu adalah bagian dari desain yang logis pada masanya. Pada tahun-tahun awal era antariksa, pada dekade 50-an dan 60-an, umat manusia sedang mempersiapkan lompatan terbesarnya. Namun, untuk bertahan hidup di lingkungan asing seperti luar angkasa, kita harus terlebih dahulu memahami kehidupan di lingkungan paling ekstrim di planet kita sendiri. Dan tidak ada yang lebih ekstrim daripada laut dalam. Bayangkan tekanannya ribuan kali lebih besar dari di permukaan. Bayangkan kegelapan totalnya, sebuah ketiadaan cahaya yang abadi. Bayangkan suhu bekunya. Laut dalam adalah laboratorium alami yang sempurna. Itu adalah tempat untuk menguji material, untuk mempelajari bagaimana kehidupan dapat beradaptasi dalam kondisi yang mustahil, dan untuk melatih para astronot dalam lingkungan yang meniru keadaan tanpa bobot dan isolasi total. Program seperti SEAL Up yang dijalankan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat dengan dukungan NASA menempatkan para aquanaut untuk hidup di dasar laut selama berminggu-minggu. Mereka mempelajari efek psikologis dan fisiologis dari isolasi dan tekanan. Jadi pada awalnya, lautan bukanlah tujuan akhir. Itu adalah tempat latihan sebuah batu loncatan. NASA melihat ke bawah untuk belajar bagaimana cara pergi ke atas. Logika ini terdengar sempurna, namun seiring berjalannya waktu, ketika kapal selam mereka turun semakin dalam dan sensor mereka menjadi semakin sensitif, sifat penemuan mereka mulai berubah. Dari sekadar data ilmiah menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih membingungkan. Inilah titik di mana cerita kita yang tenang malam ini benar-benar dimulai. Mari kita bayangkan era keemasan eksplorasi laut dalam NASA. Ini adalah masa penuh optimisme dan keajaiban teknologi. Bayangkan kapal-kapal penelitian yang megah seperti USNS Eltanin mengarungi perairan Antartika yang dingin, bukan untuk mencari daratan baru, tetapi untuk memetakan dunia yang tak terlihat di bawahnya. Di atas dek, para ilmuwan dengan jaket tebal merasakan angin es di wajah mereka, tetapi pikiran mereka berada ribuan meter di bawah, bersama dengan instrumen yang mereka turunkan dengan hati-hati ke dalam jurang. Kabel baja tebal terulur dari gulungan raksasa, membawa kamera, sonar, dan sensor ke dunia yang belum pernah dilihat mata manusia. Bayangkan ketegangan yang sunyi di ruang kontrol. Layar-layar berkedip dengan data, menampilkan kontur dasar laut, suhu air, dan salinitas. Setiap data baru adalah sebuah penemuan. Setiap gambar yang berhasil ditransmisikan dari kegelapan adalah sebuah kemenangan. Di masa ini, para insinyur NASA bersama dengan lembaga-lembaga lain mengembangkan kapal selam penelitian seperti Alvin, sebuah kapsul kecil yang nyaman, dicat putih cerah, dengan lengan robotik yang dapat mengambil sampel dari dasar laut. Bayangkan menjadi salah satu dari 3 orang di dalamnya turun perlahan-lahan. Cahaya matahari memudar dari biru cemerlang menjadi nila, lalu menjadi hitam pekat.
Di dalam hanya ada cahaya redup dari panel instrumen dan suara dengungan lembut dari sistem pendukung kehidupan. Di luar jendela kecil yang tebal, dunia berubah menjadi malam abadi. Ini adalah perjalanan ke planet lain tanpa pernah meninggalkan bumi. Tujuan mereka adalah untuk memahami lempeng tektonik, untuk menemukan sumber kehidupan baru di sekitar ventilasi hidrotermal, untuk mengungkap sejarah geologis planet kita. Setiap penyelaman adalah misi ke masa lalu, ke inti dari cara kerja dunia kita. Ada rasa kemurnian dalam pencarian ini. Sebuah pencarian pengetahuan demi pengetahuan itu sendiri. Mereka adalah para pelopor, kartografer dari dunia terakhir yang belum terpetakan di planet kita. Dan untuk sementara waktu, penemuan-penemuan mereka luar biasa, tetapi masih dapat dipahami dalam kerangka ilmu pengetahuan kita. Mereka menemukan cacing tabung raksasa, kepiting buta, dan udang yang hidup dari bahan kimia beracun. Mereka membuktikan bahwa kehidupan bisa ada tanpa cahaya matahari. Itu adalah sebuah revolusi dalam biologi. Namun, seiring mereka pergi lebih dalam dan mendengarkan lebih saksama, lautan mulai membisikkan rahasia yang tidak sesuai dengan buku teks mereka. Gema dari sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih aneh mulai muncul dari kegelapan yang tak bersuara itu, menandakan bahwa pengetahuan yang mereka cari mungkin memiliki harga yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Era keajaiban ini secara perlahan mulai diselimuti oleh bayangan keraguan dan misteri yang mendalam. Sekarang mari kita pusatkan perhatian kita pada suara. Di dunia tanpa cahaya, suara adalah segalanya. Ia berjalan lebih jauh, lebih cepat, dan membawa lebih banyak informasi daripada indera lainnya. Tim oseanografi yang didukung NASA mulai menyebarkan jaringan hidrofon, mikrofon bawah air yang sangat sensitif di seluruh samudra di dunia. Awalnya tujuannya adalah untuk mempelajari komunikasi paus, untuk memetakan gempa bawah laut, dan untuk mendengarkan denyut geologis planet ini. Mereka merekam nyanyian paus bungkuk yang menghantui, suara gemuruh gunung berapi bawah laut yang sedang erupsi, dan suara es yang pecah di kutub. Itu adalah simfoni planet kita, sebuah musik yang telah dimainkan selama jutaan tahun. Namun, di antara suara-suara yang akrab ini, mereka mulai menangkap anomali, suara-suara yang tidak seharusnya ada. Salah satu yang paling terkenal, yang ditangkap bertahun-tahun kemudian, tetapi melambangkan jenis misteri yang mereka hadapi, adalah The Bloop. Pada tahun 1997, hidrofon yang ditempatkan ribuan mil terpisah di Samudra Pasifik, semuanya merekam suara yang sama pada saat yang bersamaan. Suara frekuensi ultra rendah yang kuat, yang naik dalam frekuensi selama sekitar 1 menit, dan kemudian menghilang. Itu adalah salah satu suara paling keras yang pernah direkam di bawah air. Para ilmuwan menganalisisnya, mencoba mencocokkannya dengan profil suara yang diketahui. Itu bukan gempa bumi, itu bukan gunung berapi, itu bukan buatan manusia seperti kapal selam atau ledakan. Profil suaranya paling mirip dengan suara makhluk hidup. Tetapi ada satu masalah. Untuk menghasilkan suara sekeras itu, makhluk apapun yang membuatnya harus berkali-kali lebih besar dari paus biru, hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Bayangkan implikasinya, sesuatu yang sangat besar, lebih besar dari apapun yang kita tahu mungkin, berenang di kedalaman yang gelap, mengeluarkan suara yang begitu kuat hingga dapat didengar di separuh dunia. Noe, badan yang merekamnya, kemudian secara resmi mengaitkannya dengan suara ice quake atau gempa es. Tetapi banyak yang tetap tidak yakin. Teori ini tidak sepenuhnya memuaskan, karena suara seperti itu belum pernah tercatat sebelumnya atau sesudahnya dengan karakteristik yang sama. Dan The Bloop bukanlah satu-satunya. Ada suara anomali lainnya yang diberi nama seperti Julia, Slowdown, dan The Whistle. Masing-masing unik, masing-masing tidak dapat dijelaskan sepenuhnya. Bayangkan para ilmuwan di laboratorium yang remang-remang mendengarkan rekaman ini berulang kali dengan headphone mereka. Mereka mencoba memahami, mencoba menemukan pola yang rasional. Tetapi yang mereka dengar hanyalah suara dari jurang yang menatap balik ke arah mereka berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Ini bukan lagi tentang geologi atau biologi. Ini telah menjadi sesuatu yang lebih primordial. Mereka sedang menguping dunia yang tersembunyi, sebuah dunia dengan penghuni dan aturan yang berada di luar jangkauan pemahaman kita. Dan mungkin, hanya mungkin, penghuni dunia itu mulai menyadari bahwa mereka sedang didengarkan.
Kegelapan di laut dalam bukanlah kegelapan yang kosong. Ia hidup. Ia bersinar dengan cahayanya sendiri. Salah satu penemuan paling memukau dari era ini adalah dunia bioluminesensi. Saat kapal selam turun melewati zona di mana cahaya matahari terakhir menghilang, sekitar 1000 meter, sebuah pertunjukan cahaya yang surreal dimulai. Bayangkan melihat melalui jendela kapal selam dan menyaksikan konstelasi cahaya hidup berkedip di sekitar Anda. Cumi-cumi vampir melepaskan jubah bercahayanya. Ikan pemancing menggunakan umpan bercahaya untuk menarik mangsa. Ubur-ubur menyala dalam riak warna biru dan hijau psikedelik. Itu adalah alam semesta terbalik dengan bintang-bintangnya sendiri yang berenang di lautan malam abadi. Para ahli biologi NASA sangat tertarik dengan ini. Mereka mempelajari kimia di balik cahaya dingin ini, berharap dapat mereplikasinya untuk teknologi masa depan di luar angkasa. Cahaya tanpa panas adalah sumber daya yang sangat berharga. Namun, di tengah keindahan ini, anomali lain mulai muncul. Bukan anomali suara, tetapi anomali visual dan struktural. Dalam beberapa penyelaman di palung terdalam, seperti palung Puerto Rico dan palung Mariana, kamera yang ditarik di belakang kapal penelitian menangkap gambar yang membingungkan. Gambar-gambar dasar laut yang seharusnya merupakan dataran lumpur yang monoton, tetapi malah menunjukkan pola-pola aneh. Garis-garis lurus yang membentang bermil-mil, jaringan alur yang tampaknya berpotongan pada sudut 90 derajat yang sempurna, formasi yang tampak seperti gundukan atau fondasi buatan terkikis oleh waktu dan tekanan. Tentu saja penjelasan resmi selalu geologis, retakan alami, aliran sedimen, formasi batuan yang tidak biasa. Tetapi bagi sebagian orang yang melihat gambar mentah itu, penjelasan tersebut terasa kurang. Pola-pola itu terlalu teratur, terlalu disengaja. Bayangkan seorang teknisi muda sendirian di shift malam menatap layar monitor. Dia seharusnya mengkatalog sedimen, tetapi yang dia lihat adalah sesuatu yang menyerupai sisa-sisa sebuah jalan atau dinding. Dia memperbesar gambar, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah permainan cahaya dan bayangan. Tetapi semakin dia melihat, semakin dia merasa bahwa itu adalah sesuatu yang lain. Lalu ada laporan-laporan aneh yang tidak pernah dipublikasikan. Laporan tentang sonar samping yang memetakan bentuk-bentuk besar, berbentuk cakram atau cerutu, setengah terkubur di dalam lumpur. Objek-objek yang memantulkan sinyal sonar dengan cara yang menunjukkan bahwa mereka terbuat dari logam halus, bukan batu. Laporan-laporan ini, jika benar, akan tetap diklasifikasikan terkunci rapat di arsip. Misteri-misteri ini menambah lapisan baru pada eksplorasi. Mereka tidak lagi hanya memetakan dunia alami. Ada kemungkinan, sekecil apapun, bahwa mereka sedang menemukan gema dari sesuatu yang buatan. Sebuah peradaban purba, pengunjung dari dunia lain yang jatuh ke laut jutaan tahun yang lalu. Pertanyaan-pertanyaan ini terlalu besar untuk dijawab. Mereka terlalu mengganggu. Mungkin lebih mudah untuk berhenti melihat daripada menghadapi apa yang mungkin tersembunyi di bawah lapisan lumpur dan waktu yang tak terhingga itu. Keindahan bioluminesensi yang menenangkan menyembunyikan teka-teki yang jauh lebih gelap di bawahnya. Sekarang mari kita alihkan lensa kita dari teknologi dan data ke pikiran manusia. Mari kita pertimbangkan dampak psikologis dari menjelajahi dunia seperti itu. Menjadi seorang aquanaut atau operator kapal selam dalam adalah salah satu pekerjaan paling menantang secara mental di planet ini. Bayangkan diri Anda berada di dalam bola titanium kecil, mungkin hanya berdiameter 2 meter. Di luar jendela Anda yang sangat tebal, ada tekanan yang cukup untuk menghancurkan Anda menjadi atom dalam sekejap jika terjadi kebocoran sekecil apapun. Anda berada ribuan meter di bawah permukaan, di mana tidak ada penyelamatan yang mungkin dilakukan. Anda sepenuhnya terputus dari dunia. Komunikasi dengan permukaan bisa lambat dan terdistorsi. Selama berjam-jam, bahkan berhari-hari, satu-satunya dunia Anda adalah interior sempit kapal Anda dan kegelapan tak berujung di luar. Isolasi ini sangat mendalam. Ini adalah jenis kesendirian yang hanya dialami oleh segelintir manusia, seperti astronot di sisi jauh bulan. Para psikolog yang bekerja dengan program-program ini mencatat fenomena yang menarik. Banyak aquanaut melaporkan mengalami keadaan kesadaran yang berubah. Waktu terasa melambat. Batasan antara diri sendiri dan lautan di luar terasa kabur. Beberapa melaporkan perasaan yang kuat dan terus-menerus bahwa mereka sedang diawasi. Bukan paranoia, tetapi sensasi yang tenang dan pasti akan adanya kehadiran cerdas di luar sana, di dalam kegelapan.
Mereka akan melihat kilatan cahaya di kejauhan yang tidak dapat dijelaskan oleh bioluminesensi yang diketahui. Mereka akan mendengar suara ketukan atau gesekan aneh di lambung kapal yang tidak dapat dikaitkan dengan hewan laut atau anomali mekanis. Ada juga laporan tentang mimpi yang sangat jelas dan aneh. Mimpi tentang kota-kota bawah laut yang bercahaya. Mimpi tentang berkomunikasi tanpa kata-kata dengan makhluk bercahaya yang besar. Mimpi-mimpi ini begitu kuat sehingga beberapa aquanaut merasa kesulitan untuk membedakan antara mimpi dan kenyataan setelah misi mereka selesai. Fenomena ini yang kadang-kadang disebut solipsism syndrome atau the call of the deep adalah sesuatu yang sangat diperhatikan oleh agensi. Apakah ini hanya tipuan pikiran yang berada di bawah tekanan ekstrim? Halusinasi yang disebabkan oleh campuran gas pernapasan yang eksotis dan kurangnya rangsangan sensorik? Atau apakah ada sesuatu yang lain yang terjadi? Apakah lingkungan itu sendiri, kegelapan dan tekanan yang luar biasa memiliki efek pada kesadaran manusia? Atau kemungkinan yang lebih meresahkan, apakah ada sesuatu di kedalaman itu yang secara aktif berinteraksi dengan pikiran mereka? Sesuatu yang dapat merasakan kehadiran mereka dan memproyeksikan citra atau perasaan ke dalam pikiran mereka? Ini adalah wilayah yang berada di luar ilmu pengetahuan konvensional. Ini memasuki ranah kesadaran dan parapsikologi. Dan bagi sebuah lembaga yang didasarkan pada data keras dan fakta yang dapat diverifikasi seperti NASA, kemungkinan-kemungkinan ini sangat mengganggu. Lebih mudah untuk mempelajari batuan di Mars daripada mempelajari sifat pikiran manusia yang rapuh ketika dihadapkan dengan ketiadaan yang tak terbatas di planetnya sendiri. Mungkin tekanan yang mereka temukan bukanlah tekanan air, tetapi tekanan pada jiwa manusia itu sendiri. Seiring dengan semakin dalamnya misteri-misteri ini, dan semakin banyaknya laporan anomali yang tidak dapat dijelaskan menumpuk di arsip-arsip rahasia, sebuah narasi baru mulai terbentuk. Bukan di dalam jurnal ilmiah atau laporan resmi, tetapi di pinggiran di antara para peneliti independen, pembocor informasi, dan ahli teori konspirasi. Narasi ini berpendapat bahwa NASA tidak hanya mengurangi program eksplorasi laut dalamnya. Narasi ini mengklaim bahwa mereka secara aktif menutupinya, bahwa keputusan untuk sepenuhnya beralih ke luar angkasa bukanlah sebuah kemajuan, melainkan sebuah retreat yang terencana. Salah satu teori yang paling populer dan bertahan lama adalah bahwa NASA atau elemen-elemen dalam pemerintah Ambil-Ams yang bekerja dengannya menemukan bukti definitif dari apa yang disebut USOs atau Unidentified Submerged Objects, objek bawah air tak dikenal. Teori ini menyatakan bahwa banyak dari sinyal sonar aneh dan anomali magnetik bukanlah fenomena alam, melainkan jejak dari kendaraan canggih yang bergerak di bawah air dengan kecepatan dan kemampuan manuver yang jauh melampaui teknologi kita. Menurut teori ini, objek-objek ini terlihat di radar, diikuti oleh kapal selam angkatan laut, dan bahkan kadang-kadang terlihat secara visual memasuki atau meninggalkan air. Mereka dikatakan mampu beroperasi dengan mulus di udara, air, dan bahkan mungkin di luar angkasa. Teori ini sering menghubungkan penampakan USO dengan lokasi-lokasi misterius seperti segitiga Bermuda atau File Vortices di seluruh dunia. Para penganut teori ini percaya bahwa ada peradaban non-manusia yang cerdas, mungkin alien atau mungkin spesies asli bumi yang berevolusi secara terpisah di kedalaman yang tinggal di dasar samudra kita. Mereka memiliki pangkalan di palung-palung terdalam, terlindung dari mata kita yang ingin tahu oleh tekanan dan kegelapan yang ekstrim. Dalam skenario ini, eksplorasi laut dalam NASA secara tidak sengaja mengganggu mereka. Kapal selam kita dianggap sebagai pelanggaran batas. Suara-suara aneh seperti the bloop bukanlah suara hewan, melainkan semacam sistem pertahanan, sebuah peringatan sonik yang mengatakan jangan mendekat. Mungkin bahkan ada pertemuan yang tidak bersahabat, sebuah insiden yang tidak pernah diungkapkan kepada publik, di mana sebuah kapal selam penelitian rusak atau hilang secara misterius. Menghadapi teknologi yang jauh lebih unggul dan potensi konflik yang tidak dapat dimenangkan, keputusan dibuat di tingkat tertinggi. Hentikan eksplorasi, klasifikasikan semua data yang relevan, dan alihkan perhatian publik ke tempat lain, ke tempat yang tampaknya lebih aman dan tidak terlalu dihuni. Luar angkasa. Sebuah kehampaan yang luas di mana kita bisa menjadi penjelajah tanpa takut mengganggu tetangga yang kuat dan misterius. Dalam pandangan ini, perlombaan ke bulan dan seterusnya bukan hanya tentang mengalahkan Uni Soviet. Itu adalah proyek pengalihan terbesar dalam sejarah manusia.
Mari kita jelajahi jalur pemikiran lain yang sama-sama menenangkannya dalam misteri ini. Sebuah teori yang tidak berbicara tentang alien dari bintang lain, tetapi tentang sejarah planet kita sendiri yang hilang. Teori ini berpusat pada gagasan bahwa lautan menyembunyikan sisa-sisa peradaban kuno yang sangat maju. Peradaban yang ada jauh sebelum sejarah manusia yang tercatat. Mitos dan legenda tentang budaya seperti ini ada di seluruh dunia. Atlantis, Lemuria, Mu. Cerita tentang pulau-pulau surga yang tenggelam di bawah ombak dalam sebuah bencana besar. Selama berabad-abad, cerita-cerita ini dianggap hanya sebagai mitos. Tetapi bagaimana jika ada kebenaran di baliknya? Teori ini berspekulasi bahwa selama misi pemetaan dasar laut mereka, instrumen NASA yang sensitif mulai menemukan anomali yang menunjuk ke arah ini. Mereka tidak menemukan cakram logam atau kendaraan eksotis, tetapi sesuatu yang mungkin lebih mengejutkan, reruntuhan. Di tempat-tempat seperti Bimini Road di Bahama atau di lepas pantai Jepang dekat Yonaguni atau di Teluk Cambay di India, ada formasi bawah air yang menurut sebagian orang adalah buatan manusia. Dinding batu raksasa, piramida bertingkat, jalan beraspal. Ilmu pengetahuan arus utama sering menolaknya sebagai formasi geologis alami yang kebetulan terlihat buatan. Tetapi teori konspirasi berpendapat sebaliknya. Mereka mengatakan bahwa NASA dengan teknologinya yang lebih maju menemukan bukti yang jauh lebih jelas. Mungkin mereka menemukan seluruh kota yang terendam dengan bangunan-bangunan yang masih berdiri tegak di kedalaman yang gelap, diawetkan oleh dingin dan kurangnya oksigen. Bayangkan sebuah rekaman video rahasia dari sebuah ROV, kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh. Kamera meluncur di atas sebuah alun-alun yang luas, diterangi oleh lampu sorot kendaraan. Di sekelilingnya berdiri bangunan-bangunan yang terbuat dari bahan yang tidak dikenal, ditutupi oleh kehidupan laut selama ribuan tahun, tetapi bentuk arsitekturnya yang elegan dan canggih tidak salah lagi. Mungkin mereka menemukan artefak, objek-objek yang terbuat dari paduan logam yang seharusnya tidak ada pada zaman kuno, atau bahkan sisa-sisa biologis, kerangka dari ras humanoid yang bukan Homo sapiens. Penemuan semacam ini akan menghancurkan pemahaman kita tentang sejarah. Itu akan membuktikan bahwa kita bukanlah peradaban cerdas pertama di planet ini. Itu akan menimbulkan pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya. Siapakah orang-orang ini? Teknologi apa yang mereka miliki? Apa yang menyebabkan kejatuhan mereka? Dan yang paling penting, apakah keturunan mereka masih ada? Menghadapi penemuan yang begitu mengubah paradigma, pemerintah di seluruh dunia mungkin akan sepakat untuk menyembunyikannya. Mereka akan takut akan kepanikan massal, keruntuhan agama, dan struktur sosial. Jadi, sekali lagi, ceritanya ditutup, data diklasifikasikan, dan fokus dialihkan. Mungkin NASA tidak lari dari monster, mungkin mereka lari dari sejarah kita sendiri, dari kebenaran yang terlalu berat untuk ditanggung oleh umat manusia. Apapun yang mungkin mereka temukan atau tidak temukan, faktanya tetap ada. Terjadi sebuah pergeseran yang monumental pada akhir tahun 60-an dan awal 70-an, seiring dengan keberhasilan program Apollo yang memukau dunia, fokus publik dan, yang lebih penting, anggaran NASA bergeser secara dramatis ke atas. Perlombaan ke bulan telah dimenangkan, mata umat manusia terpaku pada gambar Neil Armstrong yang melompat di permukaan bulan. Itu adalah momen kemenangan, simbol dari apa yang bisa dicapai oleh kecerdasan dan keberanian manusia. Di tengah euforia ini, eksplorasi laut dalam yang tenang dan lambat tampak kurang glamor, kurang mendesak. Anggaran untuk program oseanografi dipotong, proyek-proyek dibatalkan. Banyak ilmuwan kelautan terkemuka yang pernah bekerja sama dengan NASA menemukan diri mereka mencari dana di tempat lain. Lembaga-lembaga seperti NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, mengambil alih sebagian besar penelitian kelautan sipil, tetapi dengan anggaran dan mandat yang jauh lebih terbatas. Narasi resminya sederhana dan masuk akal. NASA telah memenuhi tujuannya di lautan. Mereka telah mempelajari apa yang mereka butuhkan untuk mendukung program luar angkasa. Sekarang saatnya untuk fokus pada misi utama mereka yang tertulis dalam nama mereka, Aeronautika dan luar angkasa. Ruang angkasa adalah final frontier, perbatasan terakhir. Di sanalah masa depan umat manusia berada, menjelajahi planet-planet baru, mencari kehidupan di dunia lain, memahami asal-usul alam semesta itu sendiri. Tujuan-tujuan ini mulia, menginspirasi, dan sangat mahal. Setiap dolar yang dihabiskan untuk kapal selam adalah dolar yang tidak dihabiskan untuk roket. Setiap ilmuwan yang mempelajari dasar laut adalah ilmuwan yang tidak merancang teleskop baru.
Peralihan itu tampak seperti evolusi alami dari prioritas. Bayangkan rapat Dewan Direksi di Washington. Grafik dan bagan diproyeksikan di dinding. Para pejabat berbicara tentang pengembalian investasi, opini publik, dan keharusan geopolitik perang dingin. Dalam konteks ini, suara aneh dari Pasifik atau pola garis yang aneh di dasar laut akan tampak seperti gangguan kecil, keingintahuan ilmiah yang bisa menunggu. Gambar besar adalah bintang-bintang. Namun, bagi mereka yang percaya pada teori yang lebih dalam, pergeseran ini bukanlah evolusi. Itu adalah pengalihan yang disengaja. Mereka berpendapat bahwa kemegahan program Apollo dan kemudian program pesawat ulang-alik berfungsi sebagai pertunjukan sulap yang brilian. Sementara semua orang melihat ke tangan kanan pesulap yang melambaikan bendera di bulan, tangan kirinya diam-diam menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih penting di bawah meja. Sesuatu yang ditemukan di kegelapan planet kita sendiri. Dalam pandangan ini, ruang angkasa bukanlah perbatasan terakhir. Itu adalah tirai panggung terbesar yang pernah dibuat, yang dirancang untuk menyembunyikan kebenaran, yang menakutkan atau menakjubkan yang ada tepat di bawah kaki kita. Sebuah kebenaran yang diputuskan oleh segelintir orang bahwa kita belum siap untuk mengetahuinya. Mari kita pertimbangkan kemungkinan yang lebih filosofis, yang lebih tenang. Mungkin NASA tidak lari dari sesuatu yang fisik, seperti monster atau reruntuhan kuno. Mungkin mereka mundur dari sebuah konsep, sebuah realisasi yang mengganggu tentang sifat penjelajahan itu sendiri. Bayangkan seorang komandan misi, seorang pria yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mendorong batas-batas pengetahuan. Dia telah melihat data dari teleskop yang menatap miliaran tahun cahaya ke masa lalu, dan dia telah melihat gambar dari dasar Palung Mariana, tempat terdalam di bumi. Di satu sisi ada alam semesta yang luasnya hampir tak terbatas, dipenuhi dengan galaksi, nebula, dan kemungkinan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Di sisi lain ada dunia di planetnya sendiri yang 95% belum dijelajahi, sebuah dunia yang juga bisa menyembunyikan bentuk kehidupan dan misteri yang tak terbayangkan. Dia dihadapkan pada dua jurang tak terbatas, satu di atas dan satu di bawah, dan sumber dayanya terbatas. Umat manusia hanya bisa melihat ke satu arah pada satu waktu. Pilihan yang harus dibuat bukanlah pilihan antara dua lokasi geografis. Ini adalah pilihan antara dua jenis misteri yang berbeda. Misteri luar angkasa, meskipun menakutkan dalam skalanya, terasa bersih. Itu adalah misteri fisika, astronomi, dan kemungkinan biologi. Itu adalah kanvas kosong yang luas di mana kita dapat memproyeksikan harapan dan impian kita. Kita bisa membayangkan diri kita sebagai penjelajah yang mulia, membawa cahaya pengetahuan ke dalam kegelapan kosmik. Sebaliknya, misteri laut dalam terasa berbeda. Ia lebih tua, lebih gelap, lebih personal. Itu bukan kanvas kosong, itu adalah ruang bawah sadar planet kita. Menjelajahinya terasa kurang seperti penemuan dan lebih seperti sebuah pengakuan dosa. Itu memaksa kita untuk menghadapi kemungkinan bahwa kita tidak mengenal planet kita sendiri, bahwa kita adalah penyewa di sebuah rumah dengan ruang bawah tanah yang terkunci dan kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Ada sesuatu yang primordial dan menakutkan tentang hal itu. Sesuatu yang bergema dalam ketakutan bawaan kita terhadap kegelapan dan hal yang tidak diketahui. Mungkin NASA sebagai sebuah organisasi yang terdiri dari para pemikir rasional dan insinyur merasa lebih nyaman dengan misteri angka dan orbit daripada dengan misteri mitos dan monster. Lebih mudah untuk menghitung lintasan komet daripada menafsirkan suara mengerikan dari jurang maut. Jadi mereka membuat pilihan. Mereka memilih misteri yang lebih dingin, lebih jauh, dan lebih abstrak. Mereka memilih bintang-bintang, bukan karena mereka takut pada apa yang ada di lautan, tetapi karena mereka takut pada apa yang lautan wakili. Mereka takut pada kedalaman di dalam diri kita sendiri, kedalaman sejarah kita yang hilang, dan kedalaman ketidaktahuan kita. Dalam skenario ini, peralihan ke luar angkasa bukanlah sebuah retreat karena ketakutan fisik, tetapi sebuah pilihan untuk mengejar jenis pengetahuan yang terasa lebih aman, lebih dapat dikelola, dan kurang mengancam secara eksistensial. Hubungan antara eksplorasi laut dalam dan luar angkasa lebih dalam dari sekadar analogi. Keduanya secara fundamental terhubung oleh pencarian kehidupan di luar bumi. Ini adalah inti dari banyak program NASA, sebuah pertanyaan pendorong yang memberi makna pada semua roket dan robot mereka. Apakah kita sendirian di alam semesta? Selama bertahun-tahun, pencarian ini difokuskan keluar ke planet-planet seperti Mars atau bulan-bulan es seperti Europa dan Enceladus.
Para ilmuwan mencari tanda-tanda air, blok bangunan kimia kehidupan, dan kemungkinan fosil mikroba. Namun, di awal era antariksa, beberapa pemikir paling cemerlang menyadari bahwa kita memiliki tempat yang sempurna untuk mempelajari asal-usul kehidupan di sini, di bumi, laut dalam. Secara khusus, ventilasi hidrotermal. Bayangkan sebuah lanskap neraka di dasar laut. Retakan di kerak bumi memuntahkan awan hitam pekat dari air super panas yang kaya akan bahan kimia seperti belerang. Tekanannya luar biasa dan tidak ada setetes pun cahaya matahari. Menurut semua logika, tempat ini seharusnya tandus. Namun, disinilah para ilmuwan yang didukung NASA menemukan ekosistem yang berkembang pesat, kehidupan yang tidak bergantung pada matahari sama sekali. Bakteri yang memetabolisme belerang membentuk dasar rantai makanan, mendukung cacing tabung raksasa, kerang, dan kepiting. Ini adalah penemuan yang mengubah permainan. Itu membuktikan bahwa kehidupan bisa ada dalam kondisi yang kita anggap mustahil. Itu membuka kemungkinan bahwa kehidupan bisa muncul di tempat lain di tata surya kita, di bawah lapisan es Eropa misalnya, di mana mungkin ada samudra air cair yang hangat dengan ventilasi hidrotermal sendiri. Ini adalah hubungan yang indah dan penuh harapan. Lautan kita adalah kunci untuk menemukan kehidupan di tempat lain. Tetapi mari kita putar sedikit narasi ini untuk perjalanan tidur kita. Bagaimana jika mereka menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar mikroba? Bagaimana jika di sekitar ventilasi yang paling terisolasi dan paling dalam, mereka menemukan bukti kehidupan yang kompleks dan bahkan cerdas, yang berevolusi sepenuhnya secara terpisah dari kita? Bukan peradaban teknologis, tetapi mungkin kesadaran kolektif. Sesuatu seperti jamur raksasa yang menutupi dasar laut, berkomunikasi melalui denyut kimia atau cahaya. Sesuatu yang begitu asing, sehingga kita bahkan tidak memiliki kerangka kerja untuk memahaminya. Penemuan seperti itu akan menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, itu akan menjawab pertanyaan, apakah kita sendirian dengan tidak yang tegas. Tetapi di sisi lain, itu akan menciptakan masalah yang jauh lebih besar. Jika kehidupan cerdas bisa ada di sini, di planet kita sendiri, tanpa kita sadari selama ribuan tahun, lalu apa artinya itu? Itu berarti alam semesta mungkin tidak hanya dipenuhi dengan kehidupan, tetapi kehidupan itu mungkin ada di mana-mana, bahkan di bawah hidung kita dalam bentuk yang tidak kita kenali. Dan jika kita telah mengabaikan tetangga cerdas kita di bumi, apa hak kita untuk pergi mencari yang lain di bintang-bintang? Mungkin kesadaran ini, realisasi yang mengejutkan ini, yang menyebabkan pergeseran. Mungkin mereka menyadari bahwa sebelum kita mencari kehidupan di luar sana, kita harus terlebih dahulu memahami kehidupan yang sudah ada di sini. Dan tugas itu terbukti begitu besar, begitu rumit, dan begitu merendahkan hati, sehingga mereka memutuskan untuk kembali ke pertanyaan yang lebih sederhana. Apakah ada mikroba di Mars? Itu adalah pertanyaan yang jauh lebih mudah untuk ditangani daripada apakah samudra di planet kita sadar? Gema dari era eksplorasi laut dalam NASA masih terasa hingga hari ini, meskipun secara halus. Meskipun fokus utama mereka tidak diragukan lagi adalah kosmos, mereka tidak pernah sepenuhnya meninggalkan lautan. Agensi ini masih menjalankan program ilmu bumi yang canggih, menggunakan satelit untuk memantau suhu permukaan laut, ketinggian air laut, dan kesehatan terumbu karang. Satelit seperti Jason 3 dan satelit-satelit Sentinel adalah mata kita di langit yang mengawasi lautan. Mereka memberikan data penting tentang perubahan iklim dan kesehatan planet kita. Ini adalah pekerjaan yang sangat penting, tetapi perhatikan perbedaannya. Ini adalah eksplorasi dari jarak jauh, dari keamanan orbit yang tinggi. Mereka mengukur, mereka memetakan, mereka menganalisis dari atas. Mereka tidak lagi secara rutin mengirim manusia ke dalam tekanan dan kegelapan. Ada logika praktis untuk ini. Jauh lebih efisien dan lebih aman untuk menggunakan satelit dan robot. Tetapi bagi mereka yang melihat pola, ini tampak seperti kebijakan penahanan yang disengaja. Kita akan mengawasi lautan, tetapi kita tidak akan menyentuhnya. Seolah-olah ada perjanjian yang tak terucap. Sebuah gencatan senjata dengan yang tidak diketahui. Para ahli teori menunjuk pada proyek-proyek yang masih berjalan sebagai bukti bahwa minat militer dan intelijen di laut dalam tidak pernah benar-benar hilang. Program seperti IUSS, Sistem Pengawasan Suara Terpadu, jaringan hidrofon Angkatan Laut yang awalnya dirancang untuk melacak kapal selam Soviet, masih beroperasi. Dan kadang-kadang sistem ini masih menangkap suara-suara aneh dari kedalaman, suara-suara yang tidak dapat
cepat dijelaskan, yang dengan cepat diklasifikasikan dan diabaikan oleh publik. Lalu ada rumor tentang pangkalan bawah laut rahasia. Tempat-tempat seperti AUTEC, Pusat Evaluasi dan Pengujian Bawah Air Atlantik, yang terletak di tempat yang disebut Lidah Samudra di Bahama, sebuah palung yang sangat dalam. Secara resmi, ini adalah tempat Angkatan Laut menguji torpedo dan sonar mereka. Tetapi rumor telah beredar selama bertahun-tahun bahwa itu adalah sesuatu yang lebih. Sebuah pusat penelitian bersama manusia alien atau tempat untuk merekayasa balik teknologi USO yang ditemukan. Apakah ada kebenaran dalam rumor-rumor ini? Mungkin tidak, mungkin itu semua hanyalah produk dari imajinasi yang terlalu aktif yang mencoba mengisi kekosongan dalam pengetahuan kita. Tapi misteri itu sendiri bertahan. Lautan tetap menjadi ranah yang sebagian besar tidak diketahui. Kita memiliki peta permukaan Mars yang lebih baik daripada peta dasar laut kita sendiri. Kekosongan pengetahuan ini adalah tempat di mana spekulasi tumbuh subur. Dan selama kekosongan itu ada, akan selalu ada pertanyaan yang menggantung. Apakah NASA benar-benar menyelesaikan misinya di lautan, atau apakah misi itu dihentikan oleh sesuatu yang tidak berani mereka bicarakan? Gema dari pertanyaan itu masih berdesir di bawah permukaan kesadaran kita, seperti gelombang tak terlihat di lautan yang gelap dan dalam. Mari kita renungkan sebuah ide yang menarik. Bagaimana jika peralihan dari laut ke luar angkasa bukanlah tentang melarikan diri dari sesuatu, tetapi tentang mengikuti sesuatu? Bagaimana jika penemuan yang mereka buat di laut dalam tidak menunjuk ke bawah, tetapi ke atas? Ini adalah teori yang lebih kompleks yang menghubungkan kedua dunia dengan cara yang tak terduga. Teori ini dimulai dengan asumsi bahwa NASA memang menemukan bukti peradaban non-manusia di lautan, baik itu reruntuhan kuno atau pangkalan aktif. Tetapi alih-alih bereaksi dengan ketakutan, para ilmuwan mulai mempelajari apa yang mereka temukan. Bayangkan mereka menemukan artefak di salah satu reruntuhan yang terendam ini. Sebuah mesin atau alat perekam yang entah bagaimana selamat dari tekanan selama ribuan tahun. Setelah dengan susah payah membawanya ke permukaan dan menganalisisnya, mereka berhasil mengaktifkannya. Dan apa yang mereka temukan di dalamnya bukanlah sejarah peradaban laut itu, melainkan mereka menemukan peta bintang. Peta yang sangat canggih yang menunjukkan sistem bintang yang jauh dengan detail yang mustahil untuk diketahui oleh peradaban kuno manapun. Mungkin peta itu menunjuk ke planet asal mereka. Mungkin peradaban laut ini bukanlah peradaban asli bumi, tetapi koloni yang terdampar atau pos terdepan dari kerajaan galaksi yang luas. Mereka mungkin telah datang ke bumi ribuan tahun yang lalu, dan karena suatu bencana, mereka kehilangan kemampuan untuk melakukan perjalanan antar bintang dan akhirnya tenggelam di bawah ombak. Atau, dalam skenario lain, mungkin mereka tidak menemukan artefak, tetapi mereka berhasil menjalin komunikasi terbatas dengan penghuni aktif di dasar laut. Dan dalam pertukaran informasi yang sangat rahasia itu, para penghuni bawah air ini mengungkapkan kebenaran bahwa mereka juga adalah pendatang, pengamat, atau mungkin penjaga planet ini. Dan mereka memberitahu kita bahwa untuk benar-benar memahami alam semesta, kita harus melihat ke bintang-bintang. Mereka mungkin telah memberi kita petunjuk, koordinat, frekuensi radio yang harus didengarkan. Mereka mungkin telah berkata, kami adalah bagian dari teka-teki, tetapi jawabannya tidak ada di sini. Jawabannya ada di luar sana. Tiba-tiba, seluruh program luar angkasa mengambil makna baru. Itu bukan lagi didorong oleh persaingan perang dingin atau keingintahuan ilmiah murni. Itu didorong oleh sebuah peta harta karun kosmik. Proyek SETI, pencarian kecerdasan luar angkasa, tidak lagi menembak dalam gelap. Mereka mungkin mendengarkan frekuensi tertentu yang diberikan kepada mereka. Desain teleskop masa depan mungkin telah dipengaruhi oleh pengetahuan tentang di mana harus mencari. Misi ke planet-planet jauh mungkin memiliki tujuan rahasia untuk mencari tanda-tanda teknologi atau artefak yang ditinggalkan oleh ras pemberi peta ini. Dalam pandangan ini, NASA tidak meninggalkan lautan. Lautan adalah tempat mereka mendapatkan kunci. Tempat mereka diberi bisikan pertama tentang misteri yang jauh lebih besar. Dan sekarang, mereka mengikuti petunjuk itu, selangkah demi selangkah, menuju takdir yang diungkapkan kepada mereka di kedalaman yang gelap dan sunyi. Ini adalah narasi yang jauh lebih penuh harapan. Ini mengubah NASA dari buronan yang ketakutan menjadi pewaris yang dipilih, penjaga rahasia yang menuntun umat manusia menuju panggung galaksi.
Sekarang mari kita berlayar ke perairan yang lebih spekulatif, ke dalam ide yang menyatukan banyak dari utas ini menjadi satu narasi besar. Ini dikenal sebagai teori Silurian, dinamai menurut ras kuno dalam serial televisi Doctor Who. Tetapi hipotesis ilmiahnya diajukan dengan serius, meskipun bersifat spekulatif, oleh para ilmuwan seperti Gavin Schmidt dari NASA. Hipotesisnya sederhana namun mendalam. Bagaimana kita tahu bahwa kita adalah spesies industri pertama di planet Bumi? Catatan geologis sangat luas, tetapi juga sangat tidak lengkap. Peradaban industri seperti kita telah ada hanya selama beberapa ratus tahun, sekejap mata dalam waktu geologis. Jika ada peradaban serupa yang ada, katakanlah 60 juta tahun yang lalu, di era dinosaurus, bukti apa yang akan mereka tinggalkan? Jawabannya yang mengejutkan adalah sangat sedikit. Bangunan dan kota akan terkikis menjadi debu, logam akan berkarat dan terurai. Plastik akan terdegradasi. Setelah jutaan tahun, hampir semua bukti langsung dari peradaban mereka akan lenyap. Satu-satunya jejak yang mungkin tersisa adalah anomali geokimia yang halus di lapisan sedimen. Perubahan kadar karbon dioksida, isotop nitrogen dari pupuk, atau mungkin jejak elemen radioaktif langka dari perang nuklir. Para ilmuwan secara aktif mencari sidik jari seperti itu di catatan geologis. Sekarang, mari kita hubungkan hipotesis ini dengan misteri lautan kita. Bagaimana jika peradaban industri kuno ini, Silurian ini, tidak punah? Bagaimana jika ketika menghadapi bencana yang mereka ciptakan sendiri, seperti perubahan iklim yang tak terkendali, atau musim dingin nuklir, mereka tidak mati, tetapi mereka beradaptasi? Bagaimana jika mereka menggunakan teknologi canggih mereka untuk mundur ke satu-satunya tempat di planet ini yang dapat melindungi mereka dari bencana di permukaan lautan? Mereka mungkin telah membangun kota-kota mandiri di dasar laut, ditenagai oleh energi panas bumi dari ventilasi hidrotermal. Selama jutaan tahun, mereka berevolusi di lingkungan baru ini, mungkin kehilangan beberapa ciri fisik mereka, tetapi mempertahankan kecerdasan dan teknologi mereka. Mereka akan menjadi penguasa sejati planet ini, yang hidup dalam persembunyian yang sempurna. Dalam skenario ini, ketika NASA mulai menjelajahi laut pada abad ke-20, itu adalah pertama kalinya dalam jutaan tahun peradaban permukaan yang bodoh dan berisik mulai mengetuk pintu mereka. Kapal selam kita yang canggung, sinar sonar kita yang menusuk akan menjadi gangguan besar. Mungkin pada awalnya mereka hanya mengamati kita dengan rasa ingin tahu, tetapi ketika kita menjadi lebih gigih, mereka memutuskan untuk bertindak. Mereka tidak ingin berperang, mereka hanya ingin dibiarkan sendiri. Jadi mereka mungkin telah memberikan demonstrasi kekuatan yang halus. Sebuah USO yang melesat melewati kapal selam angkatan laut dengan kecepatan yang mustahil. Suara blub yang menggetarkan seluruh samudra, sebuah raungan sonik yang menunjukkan kapasitas mereka. Pesan itu akan jelas bagi siapapun di pemerintahan yang cukup pintar untuk memahaminya. Dunia permukaan adalah milikmu, dunia bawah adalah milik kami. Jangan melewati batas. Menghadapi realisasi bahwa mereka berbagi planet dengan peradaban asli yang jauh lebih tua dan lebih maju, keputusan NASA untuk mundur dari lautan tidak hanya dapat dimengerti, tetapi juga sangat bijaksana. Mereka mundur bukan karena ketakutan, tetapi karena rasa hormat. Dan mereka mengalihkan pandangan ke bintang, mungkin dengan kesadaran baru yang merendahkan hati bahwa bahkan jika kita berhasil mencapai bintang, kita akan selalu menjadi spesies kedua yang melakukannya dari planet Bumi. Ada satu elemen lagi dalam teka-teki ini yang sering muncul dalam diskusi tentang misteri NASA dan lautan. Elemen ini adalah sebuah tempat, sebuah nama yang beresonansi dengan misteri itu sendiri. Palung Mariana, titik terdalam di lautan kita dan di seluruh planet Bumi. Terletak di Pasifik Barat, itu adalah bekas luka berbentuk bulan sabit di kerak bumi lebih dalam dari ketinggian Gunung Everest. Jika Anda meletakkan Everest di dasar palung, puncaknya masih akan berada lebih dari 1 mil di bawah permukaan air. Bayangkan tekanan di sana di bagian terdalam yang disebut Challenger Deep. Lebih dari 1000 kali tekanan di permukaan. Cukup untuk menghancurkan baja. Cahaya tidak pernah mencapai tempat ini. Suhunya hanya beberapa derajat di atas titik beku. Ini adalah lingkungan yang paling tidak ramah bagi kehidupan seperti yang kita kenal. Namun, kehidupan ada di sana. Para ilmuwan telah menemukan mikroba, udang kecil, dan bahkan spesies ikan siput yang aneh. Tetapi karena kesulitan ekstrim untuk menjelajahi tempat ini, kita hanya tahu sedikit tentang apa lagi yang mungkin hidup di sana. Palung Mariana selalu menjadi fokus spekulasi.
Jika ada sesuatu yang ingin bersembunyi dari kita, tidak ada tempat yang lebih baik untuk melakukannya. Dalam konteks teori konspirasi kita, palung ini adalah kandidat utama untuk lokasi pangkalan USO, gerbang ke dunia bawah tanah, atau rumah bagi makhluk raksasa yang tidak diketahui. Laporan-laporan aneh telah datang dari segelintir misi yang telah pergi ke sana. Misi tak berawak telah melaporkan bayangan besar yang tidak dapat diidentifikasi yang bergerak cepat melewati kamera. Sonar telah mendeteksi objek-objek besar yang tampaknya bersembunyi di dalam dinding ngarai bawah laut. Sutradara film James Cameron, salah satu dari sedikit orang yang pernah melakukan perjalanan solo ke dasar palung, melaporkan mendengar suara ketukan dan getaran yang tidak dapat dijelaskan saat dia berada di sana. Dia menggambarkannya sebagai tempat yang sangat terisolasi tetapi juga terasa sangat hidup. Apa peran NASA dalam semua ini? Meskipun banyak eksplorasi palung telah dilakukan oleh lembaga lain, NASA menyediakan teknologi pendukung yang penting, terutama dalam hal material dan sistem komunikasi. Teori berpendapat bahwa NASA melakukan penyelaman rahasia mereka sendiri di sana, misi-misi yang tidak pernah dipublikasikan. Mungkin di sanalah mereka menemukan bukti yang paling tak terbantahkan, penemuan yang menjadi pukulan terakhir yang meyakinkan mereka untuk meninggalkan laut dalam. Bayangkan sebuah rekaman audio terakhir dari kapal selam penelitian rahasia NASA yang hilang di Palung Mariana. Awalnya, suara tenang para ilmuwan yang mendeskripsikan formasi batuan. Kemudian keheranan saat mereka melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Itu bercahaya, ini sangat besar. Kemudian kepanikan, suara logam yang melengkung, alarm yang berbunyi, dan akhirnya sebelum keheningan total, satu suara terakhir, bukan suara manusia. Suara gemuruh frekuensi rendah yang dalam, suara yang sama yang mungkin pernah direkam sebagai the bloop. Rekaman seperti itu, jika ada, akan menjadi rahasia yang paling dijaga ketat di planet ini. Dan itu akan lebih dari cukup untuk menjelaskan mengapa NASA memutuskan bahwa beberapa pintu lebih baik dibiarkan tidak terbuka dan beberapa jurang lebih baik dibiarkan tidak dijelajahi. Sekarang mari kita coba melihat seluruh misteri ini dari sudut pandang yang berbeda. Bukan dari sudut pandang manusia, tetapi dari sudut pandang hipotetis yang lain, penghuni kedalaman. Mari kita sebut mereka penjaga. Apakah mereka alien, peradaban kuno, atau bentuk kehidupan asli laut, tujuan mereka adalah sama, untuk tetap tersembunyi dan menjaga keseimbangan planet ini. Selama ribuan tahun, mereka hidup dalam damai. Mereka menyaksikan peradaban manusia naik dan turun di permukaan. Mereka menganggap kita sebagai makhluk yang berisik, fana, dan tidak terlalu relevan dengan keberadaan mereka yang dalam dan abadi. Mereka adalah samudra dan kita adalah buih di atas ombak. Tetapi kemudian pada pertengahan abad ke-20 sesuatu berubah. Buih itu mulai mengembangkan alat. Kita menciptakan sonar yang mengirimkan teriakan akustik ke dunia mereka yang sunyi. Kita menciptakan kapal, selam yang menginvasi kegelapan pribadi mereka dengan cahaya buatan yang menyilaukan. Kita mulai mengebor minyak, membuang limbah kimia, dan menguji senjata nuklir, mengirimkan gelombang kejut yang merusak melalui rumah mereka. Dari sudut pandang para penjaga, kita pasti tampak seperti anak-anak yang ceroboh dan merusak yang tiba-tiba menemukan satu set korek api. Kita menjadi ancaman. Bukan ancaman militer karena teknologi mereka mungkin jauh di luar pemahaman kita, tetapi ancaman terhadap keseimbangan ekologis planet yang telah mereka pelihara selama ribuan tahun. Jadi, mereka harus membuat keputusan. Bagaimana cara menangani spesies permukaan yang baru lahir dan berbahaya ini? Mereka bisa saja menghancurkan kita. Sebuah tsunami buatan atau gangguan pada medan magnet bumi dan peradaban kita akan runtuh. Tetapi mungkin mereka bukanlah spesies yang kejam. Mungkin mereka adalah penjaga, bukan penakluk. Jadi mereka memilih strategi yang lebih halus, strategi pengalihan. Mereka perlu memberi kita mainan baru untuk dimainkan, sebuah arena baru untuk memfokuskan energi kita yang agresif dan ekspansif. Arena itu adalah luar angkasa. Mungkin mereka secara halus menanamkan ide-ide di benak para ilmuwan dan visioner kita. Mungkin mereka menggunakan semacam pengaruh psikis atau telepati untuk mendorong kita ke arah bintang. Mungkin beberapa penampakan UFO awal bukanlah kunjungan dari luar angkasa, tetapi kendaraan mereka sendiri yang sengaja ditampilkan untuk membuat kita melihat ke atas. Mereka menunjukkan kepada kita kemungkinan perjalanan antar bintang, mengetahui bahwa itu akan memikat imajinasi kita selama beberapa generasi, dan itu berhasil dengan sempurna. Kita menjadi terobsesi dengan luar angkasa. Kita mencurahkan sumber daya terbaik kita untuk membangun roket dan teleskop.
Dan sementara kita sibuk melihat ke atas, kita secara bertahap lupa untuk melihat ke bawah. Eksplorasi laut dalam menjadi prioritas yang lebih rendah. Para penjaga telah berhasil, mereka telah mengalihkan perhatian kita, memberi kita proyek raksasa untuk menyibukkan diri kita sendiri. Sementara mereka terus menjaga kedalaman dengan damai. Dalam skenario ini, NASA bukanlah lembaga yang membuat pilihan. Mereka adalah pion dalam permainan yang jauh lebih besar. Dan seluruh era antariksa dari Sputnik hingga James Webb adalah hasil dari kampanye manipulasi psikologis paling sukses dalam sejarah. Kita tidak mencapai bintang karena takdir kita. Kita mencapainya karena tetangga kita di lantai bawah ingin kita berhenti membuat keributan. Mari kita pertimbangkan dampak dari rahasia ini, jika itu benar, terhadap kesadaran kolektif kita. Bayangkan sejenak bahwa besok pagi sebuah pengumuman resmi dibuat. Pemerintah dunia bersama dengan para pejabat dari NASA mengakui kebenarannya. Mereka merilis dokumen, rekaman video, dan data sonar yang telah mereka sembunyikan. Selama lebih dari setengah abad, mereka mengkonfirmasi keberadaan peradaban cerdas non-manusia yang tinggal di lautan kita. Apa yang akan terjadi pada hari berikutnya? Akan ada kepanikan, tentu saja. Pasar saham akan jatuh. Beberapa kelompok agama akan menghadapi krisis eksistensial. Akan ada ketakutan akan konflik, ketakutan akan yang tidak diketahui. Tetapi setelah guncangan awal mereda, sesuatu yang lain mungkin akan terjadi. Sesuatu yang lebih dalam dan lebih transformatif. Selama ribuan tahun, umat manusia telah mendefinisikan dirinya dalam pertentangan satu sama lain. Kita telah membangun tembok dan perbatasan. Kita telah berjuang dalam perang karena perbedaan suku, agama, dan ideologi. Konsep kita versus mereka tertanam dalam DNA budaya kita. Tetapi penemuan ini akan menghancurkan paradigma itu selamanya. Tiba-tiba semua perbedaan di antara manusia akan tampak sangat kecil dan tidak penting. Tidak akan ada lagi orang Amerika, Rusia, atau Cina. Hanya akan ada manusia permukaan. Seluruh spesies kita akan disatukan oleh kesadaran bahwa kita berbagi planet ini dengan yang lain yang sangat berbeda. Ini bisa menjadi peristiwa pemersatu terbesar dalam sejarah. Kita akan dipaksa untuk melihat diri kita sendiri sebagai satu kesatuan, sebagai satu keluarga yang tinggal di atap sebuah rumah besar yang misterius. Rasa ingin tahu akan menggantikan rasa takut. Kita ingin belajar siapakah mereka, seperti apa masyarakat mereka, seni apa yang mereka ciptakan, filosofi apa yang mereka miliki. Para ilmuwan, seniman, filsuf, dan teolog kita akan memiliki cukup pertanyaan untuk dipelajari selama 1000 tahun. Dan hanya mungkin, itu akan membuat kita menjadi spesies yang lebih baik. Kesadaran bahwa kita bukanlah satu-satunya kecerdasan di sini dapat menanamkan rasa kerendahan hati yang sangat kita butuhkan. Itu dapat memaksa kita untuk merawat planet kita dengan lebih baik bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk tetangga kita yang diam. Mungkin inilah alasan mengapa rahasia itu dijaga begitu ketat. Bukan karena pemerintah takut akan kepanikan, tetapi karena mereka takut akan persatuan. Dalam dunia yang terpecah belah, di mana kekuasaan dipertahankan dengan menciptakan perpecahan, gagasan tentang umat manusia yang bersatu sebagai satu adalah ancaman terbesar bagi status quo. Mungkin mereka tidak menyembunyikan kebenaran untuk melindungi kita. Mereka menyembunyikannya untuk melindungi diri mereka sendiri. Dan sementara itu, kita terus memimpikan bintang-bintang, tidak menyadari bahwa keajaiban terbesar dari semuanya mungkin terletak hanya beberapa mil di bawah ombak. Saat perjalanan kita malam ini mendekati akhir, mari kita kembali ke permukaan dan melihat ke langit malam. Langit yang sama yang telah memikat para pemimpi dan penjelajah selama ribuan tahun. Langit yang menjadi fokus baru NASA. Tetapi sekarang, mari kita lihat dengan perspektif baru yang diwarnai oleh misteri yang telah kita jelajahi di kedalaman. Ketika kita melihat Mars, planet merah yang berdebu, kita mungkin tidak hanya melihat tujuan untuk kolonisasi di masa depan. Kita mungkin melihatnya sebagai tempat yang aman. Sebuah sekoci planet jauh dari kompleksitas dan bahaya tersembunyi dari planet asal kita. Mungkin pencarian air di Mars bukan hanya tentang menemukan kehidupan, tetapi tentang memastikan bahwa tempat perlindungan baru kita akan dapat dihuni. Ketika kita melihat Europa, bulan Jupiter yang berlapis es, dengan lautan bawah permukaannya yang dicurigai, kita mungkin merasakan sedikit keraguan.
Jika lautan kita sendiri menyembunyikan misteri yang begitu dalam, misteri apa yang mungkin menunggu di lautan dunia lain? Apakah kita benar-benar siap untuk mengetuk pintu lain ketika kita bahkan belum memahami apa yang ada di balik pintu kita sendiri? Dan ketika kita melihat teleskop seperti Hubble atau James Webb yang menatap ke galaksi-galaksi yang jauh, kita mungkin melihatnya dalam cahaya yang berbeda. Mungkin mereka bukan hanya alat penemuan ilmiah. Mungkin mereka juga merupakan sistem peringatan dini. Jika ada peradaban lain di luar sana, apakah mereka seperti kita, makhluk permukaan yang berisik? Atau apakah mereka seperti penjaga hipotetis kita, peradaban laut dalam yang diam dan kuno? Mengetahui bahwa kehidupan cerdas mungkin ada dalam berbagai bentuk yang tak terduga akan mengubah cara kita mencari. Kita tidak akan lagi hanya mencari sinyal radio. Kita akan mencari anomali, keheningan di tempat yang seharusnya ada suara, kegelapan di tempat yang seharusnya ada cahaya. Seluruh pencarian kita akan menjadi lebih bijaksana, lebih berhati-hati. Peralihan NASA dari laut ke luar angkasa dalam cahaya ini bukanlah sebuah akhir dari satu cerita dan awal dari yang lain. Ini adalah dua bab dari buku yang sama. Bab pertama terjadi di kedalaman, di mana kita belajar pelajaran penting tentang kerendahan hati dan batas-batas pengetahuan kita, di mana kita mungkin telah diberitahu dengan cara yang halus atau tidak, bahwa kita belum siap. Bab kedua terjadi di kosmos, di mana kita sekarang menerapkan pelajaran itu. Kita mungkin menjelajah dengan lebih lambat, lebih hati-hati, dengan kesadaran baru bahwa alam semesta jauh lebih aneh dan lebih kompleks daripada yang pernah kita bayangkan. Mungkin kita tidak melarikan diri dari lautan. Mungkin lautan telah mempersiapkan kita untuk bintang-bintang. Itu adalah tempat buayan dan tempat ujian kita. Dan hanya setelah kita membuktikan bahwa kita dapat menghormati misteri di rumah, barulah kita benar-benar layak untuk menemukan misteri di antara galaksi. Penting untuk kita ingat, dalam perjalanan imajinasi yang menenangkan ini, bahwa sebagian besar dari apa yang telah kita diskusikan berakar pada spekulasi. Narasi resmi NASA bahwa mereka mempelajari lautan untuk lebih memahami cara pergi ke luar angkasa tetap menjadi penjelasan yang paling logis dan didukung oleh bukti. Para ilmuwan dan sejarawan akan dengan tepat menunjukkan bahwa pemotongan anggaran adalah kenyataan politik dan bahwa pergeseran prioritas adalah hal yang wajar terjadi di lembaga pemerintah manapun. Mereka akan berpendapat bahwa suara-suara anomali seperti The Blob kemungkinan besar adalah fenomena alam yang belum sepenuhnya kita pahami. Bahwa formasi batuan yang tampak buatan hanyalah permainan pikiran kita yang pandai mencari pola, sebuah fenomena yang disebut pareidolia, dan bahwa laporan para aquanaut tentang perasaan diawasi adalah produk psikologis dari isolasi dan stres yang ekstrim. Dan mereka mungkin benar, kehidupan seringkali lebih biasa daripada fiksi. Alam semesta dalam segala kebesarannya mungkin mematuhi hukum fisika yang kita kenal, dan planet kita dalam segala misterinya mungkin tidak menyembunyikan rahasia kuno apapun. Namun, tujuan dari kuliah pengantar tidur ini bukanlah untuk membuktikan sebuah teori konspirasi. Tujuannya adalah untuk menggunakan misteri ini sebagai kendaraan bagi pikiran kita untuk mengembara, untuk membuka diri kita pada kemungkinan bahwa alam semesta ini dan dunia kita di dalamnya jauh lebih ajaib dan penuh keajaiban daripada yang kita sadari dalam kehidupan kita sehari-hari. Kekuatan dari cerita-cerita ini tidak terletak pada apakah mereka benar secara faktual. Kekuatan mereka terletak pada kemampuan mereka untuk membangkitkan rasa takjub. Rasa takjub yang sama yang dirasakan oleh para astronom pertama saat mereka memetakan bintang-bintang. Rasa takjub yang sama yang dirasakan oleh para penjelajah pertama saat mereka berlayar melewati cakrawala. Misteri tentang mengapa NASA meninggalkan lautan adalah sebuah koan modern, sebuah teka-teki tanpa jawaban yang mudah yang memaksa kita untuk merenungkan tempat kita di alam semesta. Ini mengingatkan kita bahwa tepat di bawah permukaan kehidupan kita yang sibuk ada jurang misteri yang dalam. Baik itu jurang Palung Mariana atau jurang ruang antar galaksi, keduanya memanggil kita. Mereka mengundang kita untuk bertanya, untuk membayangkan, dan untuk bermimpi. Jadi bahkan jika tidak ada monster, tidak ada alien, dan tidak ada kota yang hilang, misteri itu sendiri adalah harta karun. Itu adalah pengingat bahwa dunia ini masih merupakan tempat yang sebagian besar belum dijelajahi, dan bahwa petualangan terbesar masih menunggu di depan, atau mungkin tepat di bawah kita. Saat kita membiarkan pikiran kita melayang menuju tidur, mari kita satukan kedua dunia ini, lautan dan kosmos, dalam satu citra terakhir.
Bayangkan Anda mengambang di kegelapan yang tenang. Anda tidak tahu apakah Anda berada di kedalaman samudra atau di kehampaan antar bintang. Tidak ada atas atau bawah, hanya ada keheningan yang damai dan diri Anda sendiri. Di kejauhan Anda melihat cahaya. Awalnya hanya satu titik kecil, tetapi perlahan-lahan ia tumbuh lebih besar, lebih terang. Saat mendekat, Anda menyadari itu adalah planet kita, Bumi. Sebuah permata biru dan putih yang berputar dengan anggun di lautan malam. Dari perspektif ini, argumen tentang laut versus luar angkasa tampak tidak berarti. Keduanya adalah bagian dari satu kesatuan yang tak terpisahkan. Lautan adalah jantung biru planet kita, tempat kehidupan pertama kali muncul, memompa arus hangat ke seluruh dunia. Atmosfer adalah selubung tipis dan rapuh kita, napas planet kita yang melindungi kita dari kehampaan. Dan di luar itu ada kosmos, lingkungan yang lebih besar, tempat rumah kita melayang. Melihat bumi dari jauh, Anda menyadari betapa konyolnya jika kita mengabaikan satu bagian demi bagian lainnya. Itu seperti hanya mempelajari otak manusia, tetapi mengabaikan jantungnya. Keduanya sangat penting untuk memahami keseluruhan organisme. Mungkin ini adalah pelajaran tertinggi yang ditawarkan oleh misteri ini. Mungkin keputusan untuk fokus secara eksklusif pada luar angkasa adalah sebuah kesalahan, bukan karena konspirasi, tetapi karena kurangnya visi holistik. Kita menjadi begitu fokus untuk mencapai bintang-bintang sehingga kita lupa untuk merawat taman di halaman belakang kita sendiri. Kita telah menghabiskan triliunan dolar untuk mengirim robot ke Mars, sementara 95% dari lautan kita sendiri tetap menjadi misteri total. Mungkin kebenaran yang sebenarnya bukanlah bahwa NASA menemukan sesuatu yang menakutkan di lautan. Mungkin kebenaran yang lebih menakutkan adalah bahwa mereka tidak melihat cukup jauh dan kita juga tidak. Kita gagal melihat bahwa kunci untuk bertahan hidup dan berkembang sebagai spesies tidak terletak pada penaklukan salah satu dari dua perbatasan ini, tetapi dalam memahami hubungan di antara keduanya. Untuk memahami bagaimana lautan mengatur iklim kita, bagaimana iklim kita memungkinkan kehidupan, dan bagaimana kehidupan kita di bumi adalah satu-satunya contoh yang kita miliki saat kita mencari kehidupan di tempat lain. Dari sudut pandang kosmik ini, lautan bukanlah dunia bawah yang menakutkan, dan luar angkasa bukanlah surga yang penuh harapan. Keduanya adalah bagian dari rumah kita. Satu adalah ruang tamu, yang lain adalah ruang bawah tanah. Dan sudah waktunya bagi kita untuk berhenti takut pada apa yang mungkin ada di kegelapan di bawah dan mulai menjelajahinya dengan rasa ingin tahu dan hormat yang sama seperti yang kita berikan pada bintang-bintang di atas. Sekarang mari kita bawa perjalanan ini ke tingkat yang lebih pribadi. Jauh dari konspirasi global dan agensi pemerintah, mari kita lihat bagaimana dualitas laut dan langit ini tercermin dalam diri kita masing-masing. Setiap dari kita memiliki samudra di dalam diri. Itulah pikiran bawah sadar kita, tempat yang dalam, gelap, dan sebagian besar belum dijelajahi. Di sanalah ingatan kita yang terlupakan, emosi kita yang tertekan, dan mimpi-mimpi kita yang paling liar berada. Seperti lautan, itu bisa menjadi tempat yang menakutkan untuk dijelajahi. Kita mungkin takut pada monster yang mungkin kita temukan di sana, trauma masa lalu atau kebenaran yang tidak nyaman tentang diri kita sendiri. Jadi seringkali kita melakukan apa yang mungkin telah dilakukan NASA. Kita mengalihkan fokus kita keluar. Kita melihat ke luar angkasa dari kehidupan kita sehari-hari. Pikiran sadar kita, logika, rencana, tugas, dan tujuan kita. Ini adalah dunia yang terasa lebih aman, lebih dapat diprediksi, dan lebih dapat dikendalikan. Kita membangun roket ambisi kita dan mencoba mencapai bintang, kesuksesan, pengakuan, atau kebahagiaan materi. Kita menjadi penjelajah dunia luar kita sambil meninggalkan dunia dalam kita sebagian besar belum terpetakan. Tetapi sama seperti NASA yang mungkin telah belajar, kita tidak dapat benar-benar memahami diri kita sendiri atau tempat kita di alam semesta jika kita hanya melihat ke satu arah. Kita tidak dapat mencapai pencerahan sejati atau kedamaian batin dengan mengabaikan kedalaman kita. Suara-suara anomali dari pikiran bawah sadar kita seperti kecemasan yang tidak dapat dijelaskan. Mimpi yang berulang atau intuisi yang tiba-tiba adalah blub pribadi kita. Itu adalah sinyal dari bagian diri kita yang lebih dalam yang meminta untuk didengarkan. Menyelam ke dalam samudera batin kita membutuhkan keberanian.
Itu membutuhkan kesunyian, introspeksi, dan kesediaan untuk menghadapi apapun yang kita temukan dalam kegelapan. Tetapi di sanalah harta karun yang sebenarnya berada. Di sanalah kita menemukan sumber kreativitas kita, akar dari pola perilaku kita, dan hubungan kita dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Sama seperti lautan di bumi yang mungkin memegang kunci kehidupan, lautan batin kita memegang kunci menuju pemahaman diri yang sejati. Jadi saat Anda melayang menuju tidur, anggaplah ini sebagai undangan. Undangan untuk menjadi astronot dan aquanaut dari jiwa Anda sendiri. Jangan takut pada kedalaman, jangan takut pada keheningan, karena hanya dengan merangkul samudra di dalam dan kosmos di luar, barulah kita dapat menjadi benar-benar utuh. Perjalanan NASA mungkin menjadi cerminan dari perjalanan umat manusia, tetapi pada akhirnya itu juga merupakan cerminan dari perjalanan pribadi Anda sendiri menuju penemuan diri. Kita telah melakukan perjalanan yang panjang malam ini. Kita telah menyelam ke kedalaman samudra yang paling gelap, dan kita telah melayang di antara bintang-bintang yang sunyi. Kita telah menjelajahi koridor-koridor teori konspirasi, merenungkan hipotesis ilmiah yang berani, dan bahkan melihat ke dalam cermin jiwa kita sendiri. Kisah tentang mengapa NASA mengalihkan pandangannya dari laut ke luar angkasa tetaplah sebuah misteri, sebuah kanvas kosong yang indah, di mana kita dapat melukis pertanyaan-pertanyaan kita yang paling dalam. Apakah itu sebuah retreat yang didorong oleh rasa takut terhadap penemuan yang tak terkatakan, seperti makhluk kuno, reruntuhan peradaban yang hilang, atau teknologi alien yang tak terpahami? Ataukah itu sebuah pengalihan yang cerdik, sebuah pertunjukan sulap kosmik yang dirancang untuk menyembunyikan kebenaran dari publik, atau bahkan dimanipulasi oleh kecerdasan tersembunyi untuk melindungi diri mereka sendiri? Atau mungkin itu adalah sesuatu yang lebih sederhana namun tidak kalah mendalam. Sebuah pilihan yang dibuat oleh pikiran rasional yang merasa lebih nyaman dengan keteraturan kosmos yang dapat diprediksi daripada dengan kekacauan primordial lautan kita sendiri. Sebuah cerminan dari kecenderungan kita sendiri untuk melihat keluar daripada ke dalam. Jawaban pastinya mungkin terkunci rapat di arsip rahasia, atau mungkin tidak pernah ada sama sekali. Tetapi jawaban itu sendiri kurang penting daripada perjalanan yang kita lakukan untuk mencarinya. Misteri ini telah memungkinkan kita untuk menghargai betapa sedikitnya yang kita ketahui dan betapa luasnya keajaiban yang masih ada di dunia ini dan di luarnya. Terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan pengantar tidur ini. Semoga bisikan dari samudra yang dalam dan keheningan kosmos membawa Anda ke dalam tidur yang nyenyak dan mimpi yang penuh petualangan. Jika Anda menikmati eksplorasi ini, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan untuk lebih banyak misteri yang menenangkan. Dan sekarang saya meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan terakhir untuk direnungkan saat Anda tertidur. Menurut Anda, misteri mana yang lebih besar, lautan yang belum terjamah di planet kita, atau galaksi tak terbatas di luar sana? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Selamat malam dan mimpi indah.